Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid, alim yang kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahlu jannah semuanya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga setelah kajian kita pada pekan yang lalu, bahwa ada di antara manusia yang hidupnya itu walaupun telah menghabiskan puluhan tahun, ada yang sampai 60, 70, mungkin 80, bahkan 90, ternyata perjalanannya tidak kemana-mana, nasibnya seperti keledai penggilingan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya sampai kepada puncak pencapaian. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sampailah kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, ada orang misalnya dia kerja di istana negara, tapi karena bagi dia yang penting itu bisa kerja di istana negara, kadang-kadang belum pernah ketemu presidennya, dan presiden pun tak kenal dengan dia. Ada enggak kira-kira yang kayak gitu? Nah, kita itu loh, kita ini dilahirkan oleh Allah di buminya Allah, betul? Makan rizki pemberian Allah, diberikan jodoh, diberikan keturunan oleh Allah. Puluhan tahun hidup seperti itu, kok tidak mengenal Allah, tak pernah merasa dekat dengan Allah, dan kemudian dia pun tak punya kedudukan di sisi Allah. Alangkah meruginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, yang bawa kitab silakan dilihat di halaman 36 di bagian bawah, lanjutan daripada makalah Imam Qailah. Beliau mengatakan, wandur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wandur dan perhatikanlah, ila qaulihi kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratu ilallahi, faman maka barang siapa orang kanat yang ada hijratul hijrahnya man itu ilallahi kepada Allah, wa rasuli dan utusan Allah, wa hijratuhu maka hijrahnya man itu ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah. Maksudnya wangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam kaitan ini kita diperintahkan untuk mencermati, kemudian merenungi sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, faman kanat hijratu ilallahi rasulih, barang siapa orang yang hijrahnya itu, pindahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, ai bil qasdi, maksud dengan maksud, wa niyati dan niatnya kepada Allah dan Rasul, tujuannya adalah Allah dan Rasul, hijratu maka hijrahnya man itu ilallahi kepada wa rasuli dan utusan Allah, fil waqi'i di dalam kenyataannya, wa nafsil amri dan dat daripada perkaranya, fahiyah maka bermula yaitu mahmudatun terpuji, muqtadun biya dan dihitung olehnya. Para jamaah yang mulia, kalau kita dalam hidup ini setelah menempuh
tahapan-tahapan dari jadi bayi, jadi anak-anak, jadi anak baru gede, jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang tua, bahkan ada yang sampai jadi kakek-kakek, bahkan sampai jadi buyut dan seterusnya. Dan itu membuat kita sampai pada ujungnya dekat dengan Allah, punya kedudukan di sisi Allah. Itu namanya mahmudah muhtadun biya. Berarti perjalanan hidup kita itu perjalanan yang terpuji dan terperhitungkan. Moga-moga kita nyampe sana. Yang amin cuma 3 orang. Moga-moga kita nyampe sana. Pas wafat, pas meninggal dunia, itulah puncak daripada kemuliaan hidup kita di dunia. Sebelum menjemput kemuliaan kubur dan akhirat, jangan sebaliknya. Ada orang di dunianya pada waktu dia kuasa, pada waktu dia itu lagi berjaya, luar biasa terhormatnya, pas kematiannya justru jatuh dalam kehinaan yang sehina-hinanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang kemudian pada ujung hidupnya justru itulah kemuliaannya yang tertinggi, karena ketika dia wafat ia berada pada posisi yang sampai kepada tujuan, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kenapa dia bisa sampai derajat ini? Karena memang selama ini maksud, tujuan dan niatnya adalah memang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang mulia, padahal kalau ada orang yang punya niat yang demikian, tak sedikit pun mengurangi jatah pencapaian dunianya. Contoh, kalau ada orangnya dia inginnya dekat dengan presiden, dohirun wa batinan, itu kalau memang tujuan dia ingin dekat dengan presiden, punya kedudukan di dekat presiden, maka tentu dia pun masuk istana, betul enggak? Kayak tidak ada orang, betul enggak kira-kira? Dan dia pun malah masuk istananya bukan hanya di bagian emperannya, dia bisa masuk ke dalam ruang utamanya. Kalau ibarat kalau di Amerika sampai ke gedung putih, masuk ke ruangan ovalnya, langsung ketemu presiden Amerika di kursi kehormatannya. Begitu kira-kira. Maka ada orang-orang yang terlupakan dalam hidup. Ada kedudukan yang mestinya dia capai. Jangan cuma berpuas diri di emper-empernya saja, atau misalnya berpuas diri dengan presiden lewat dilemparin bingkisan tanpa melihat orangnya, kan? Ada yang itu negeri. Lewat sambil dilemparin gitu, dapat lemparannya senang banget gitu. Padahal kalau saja kita dekat dengan presidennya, wah segalanya juga kita bisa peroleh. Namun yang kita maksud bukan presiden biar tergambar aja. Para jamaah yang mulia, namun sebaliknya, wa man kanat hijratu, wa dan siapapun orang kanat yang ada hijrahnya man itu ila dunya, kepada dunia, yusibwa yang ia akan memperolehnya, awim ra'atan atau wanita yatazawwajuha yang ia akan menikahinya, fa hijratu maka hijrahnya man itu ila ma kepada segala sesuatu hajar yang ia berhijrah ilai kepadanya. Nabi mengingatkan, dulu zaman Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sahabat-sahabat yang ikut hijrah, dan di antara mereka yang hijrah ada yang hijrahnya memang karena menuju Allah dan Rasul, namun ada juga yang hijrah karena memang ada urusan bisnis atau ada urusan wanita, ada urusan dunia yang memang ia hendak mencapainya. Seandainya tidak ada urusan dunia itu, kalau saja tidak ada urusan wanita itu, ogah hijrah, gitu kira-kira. Jadi ya hijrahnya apa? Karena dunia dan wanita. Lalu
sampai mana dia? Ya kalau hijrahnya itu karena tujuannya untuk dunia yang ia ingin dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, hijrahnya ya sampai sana, sampai apa yang dia cari itu. Hijrah ke dunia, insya Allah nyampe dunia. Hijrah wanita sampai wanita, walaupun sifat daripada dunia itu takkan memberi sepenuhnya. Kalau kata orang-orang tua kita zaman dulu pakai bahasa Jerman ya, pirang-pirang sing dijongko, arang-arang sing tumomo. Ada yang tahu nggak? Baca Jerman itu. Urusan dunia itu banyak sekali yang kita itu angan-angankan, banyak sekali yang kita programkan, tapi jarang-jarang yang kesampaian. Betul? Masya Allah, kita ini sudah merdeka lebih 70 tahun. Tiap presiden memprogramkan pembangunan menuju masyarakat adil makmur. Kalau kata Pak Umar Wiradikusuma dulu pidatonya, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Indah banget ya. Ngomong udah nyampe belum? Belum? Udah 70 tahun belum nyampe, gimana itu? Dulu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin umat hanya 2 tahun 5 bulan, tapi tercapai. Kala itu Masya Allah, para jamaah yang mulia, silakan kalau ingin tahu lebih lanjut baca buku, kalau bahasa Arabnya judulnya Khalifatul Rasulillah, terjemahannya ada itu. Jadi tentang riwayat khalifahnya Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, ditambah 1 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada saat umat Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saking makmurnya, orang kalau punya utang tidak mau bayar, dibayar oleh negara. Kita biar agak sedikit ya, endeng cerita dulu ya. Saya baca tuh dalam buku Khalifatul Rasulillah. Ada misalnya kalau zaman sekarang itu sidang kabinet, terus ditanya bagaimana Menteri Kesejahteraan, keadaan saudara-saudara kita. Alhamdulillah wa ya'mul mu'minin, semua dalam keadaan baik. Hanya saja ada di antara mereka punya utang, sudah jatuh tempo tidak mau bayar. Kata beliau, yang punya utang sudah jatuh tempo tidak mau bayar, ambil dana dari Baitul Mal, lunasi utangnya. Mantap dah kira-kira. Ya. Nanti dulu, belum. Nah kemudian menterinya lapor, maaf anumin, yang punya utang belum mampu bayar itu punya rumah, punya perabot rumah, punya pelayan, punya kendaraan. Kata beliau, kok sitan? Orang Islam punya rumah, punya perabot rumah, punya pelayan, punya kendaraan, sudah sewajarnya. Punya utang dah bayarkan utangnya. Begitu. Kok bisa? Bisa. Sebab apa? Karena pada waktu itu kita dipimpin beriman bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barokah. Maka umat ini lebih banyak orang kaya daripada orang fakir. Dan semua yang kaya bayar zakat. Bertumpuk zakatnya, yang dibayar dikit. Nah kemudian dana itu berlimpah ruah. Nah orang yang punya utang masuk mustahik zakat, yaitu gharim. Maka orang-orang yang berutang itu kemudian dibayarkan hutangnya oleh negara. Kok seorang pemimpin sempat-sempatnya mikirin utang? Karena utang ini gawat. Sampai Rasul bersabda, asyhadatu tukafir kulli syai' illa dain. Kesyahidan itu menutup semuanya. Dosa apapun ditutup dengan mati syahid kecuali hutang. Hutang tidak bisa ketutup oleh mati syahid.
Tapi kalau kita buka keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada, kalau jihadnya itu perang di lautan, gugur dalam pertempuran laut, dari angkatan laut nih punya potensi utangnya lunas, dilunas oleh Allah SWT. Itu tambahan keterangan kalau kita baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Tapi kalau jihad fisabilillah, gugur di medan tempur darat, di angkatan darat, itu utangnya tidak lunas, tetap jadi tanggungan. Maka seorang pemimpin dalam Islam itu memimpin rakyat agar di dunia selamat, sentosa bahagia, di akhirat dapat ampunan dan ridha Allah, masuk surga. Sehingga kalau ada yang tidak sholat akan didisiplinkan sholatnya. Ada yang punya utang tidak mau bayar, dibayar rentangnya, karena ini gawat. Itulah gambaran hidup dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap enggak kira-kira? Ketika yang dituju Allah, yang dituju itu adalah Rasulullah, itu malah dunia itu ada dalam genggaman dan dalam kekuasaan telapak kakinya. Saya baca lagi itu, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, Paus pemimpinnya orang Nasrani mengatakan, kami belum pernah lihat ada seorang pemimpin yang dunia diletakkan di bawah telapak kakinya, tapi ia tidak pernah melihatnya. Jadi beliau itu begini, dunia di bawah telapak kakinya. Kalau gitu kan begini melulu gitu. Nah, jadi pada jamaah yang mulia, ketika kita nih dalam kajian seperti ini diajak, ayo kita menuju kepada Allah. Jangan cuma sekedar ciptaannya Allah. Bukan berarti kita biarkan dunia diambil orang dibuat. Bukan. Justru ketika yang kita tuju itu Allah, dunia itu ada dalam kekuasaannya. Nah, kita sekarang sebaliknya, yang dituju dunia, maka akhirnya dunianya jadi ganjen, dunianya menjadi seperti bulan, sementara kita sebagai pungguknya. Ada istilah bagian pungguk merindukan bulan. Para jamaah yang mulia, di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, wa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa orang yang menghendaki tanaman akhirat, keuntungan akhirat, kami akan tambahkan untuknya. Akhirat didapat sebagai tujuan, dunia diperoleh sebagai tambahan. Namun wa man kana yuridu harta dunya, barang siapa orang yang menghendaki tanaman dunia, nukti minha, kami berikan sebagian daripada dunia itu, wa malau fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya di akhirat satu bagian pun. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang mulia, jadi orang kalau hijrahnya hanyalah sekedar dunia, ya sampailah kepada dunia. Orang hijrahnya kepada wanita, sampailah ia kepada wanita. Dan ini penting, ternyata dalam hidup itu orang insya Allah akan ketemu dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya apa? Kita pergi kemana, hati kita mau ketemu siapa, itu yang bakal ketemu. Konon kabarnya Buya Hamka pernah dicurhati orang, Buya, saya itu baru dari Arab, di sana kok saya ketemu banyak pelacur, banyak wanita-wanita nakal. Itu Arab, Buya. Gitu, kata Buya Hamka, saya baru pulang dari Amerika, tapi saya di sana ketemunya ke orang-orang alim, orang-orang soleh, bahkan waliullah. Itu. Jadi hati kita ini mau cari apa, maka kemana pergi, di situ kita ketemu. Mohon maaf para jamaah yang mulia, ada anak muda dari kampung merantau ke Jakarta. Kenapa dia merantau? Karena dia pada waktu itu nyantri, memikirkan berat biaya orang tua.
Kalau dia terus saja nyantri dibiayai orang tua, berat. Orang tua juga mesti biaya adiknya yang udah mulai sekolah, mulai masuk pesantren, ada lagi yang sudah masuk ke SL dan sebagainya. Dia sebagai anak pertama rasanya memberatkan. Maka kemudian dia setelah dari satu tahapan di pesantren merantau ke Jakarta. Niatannya apa? Pingin cari guru, pingin cari majelis ilmu, tapi juga sambil bisa membiayai dirinya. Karena yang dituju dari kampung itu cari guru, cari kiai, cari ulama, cari habaib, cari ilmu, ya ketemu. Di Jakarta ketemu Pak Zainuddin MZ, ketemu Agim, ketemu Mu'alim Sebi Azami, ketemu Kisur Abdul Ghani, dan sabrek-abrek orang alim lainnya. Karena memang hatinya yang mau dituju ulama, radarnya juga akan ke sana arahnya. Di mana itu ada, gitu kan? Hati itu kan radar gitu. Ketemu. Tapi dari kampung, wah Jakarta ini banyak artis. Maka ya ketemu, karena yang dicari di mana ada pertunjukan dia datang. Ketemulah, ndak bisa dekat sama artisnya, ketemu sama penggemar atau fansnya. Begitu kira-kira hidup. Maka para jamaah yang mulia, ini bagian sangat penting. Sehingga Imam Talam beliau mengatakan, pahamilah qaulahu, akan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ta'ammal, dan renungkanlah halal amra, akan perkara ini, in kunta, jika ada oleh itu fahmin, orang yang memiliki pemahaman. Imam Talam dengan begitu tegas mengatakan, faham qaulahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadal amra in kunta fahmin. Pahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, siapapun orang yang hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun yang hijrahnya adalah karena dunia yang ia ingin dapatkan atau wanita yang tidak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah padanya. Karena dia tidak menuju kepada Rasul sampai mati, ia pun tak sampai kepada Allah dan Rasul. Pahamilah, renungkanlah perkara ini, jikalau engkau adalah orang yang memiliki pemahaman. Yakni maksudnya adalah anna fi hadzal hadis, sesungguhnya di dalam hadis ini tambihan oleh peringatan alal maknal madhuri, atas makna yang telah disebutkan. Maksudnya kalau dalam hikmah yang sebelumnya ada orang hidupnya seperti keledai penggilingan, supaya kita tidak menjadi seperti keledai penggilingan dalam gerak hidup kita atau hijrah hidup kita ini. Jangan cuma sekedar menuju kepada dunia dan wanita, bahkan jangan sekedar hanya kepada dunia dan kemudian surga, namun menujulah kepada Sang Maha Penciptanya, pencipta dunia, pencipta surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maudul itibari wa ta'amuli, wa maudul itibari, dan bermula tempatnya iktibar atau pengambilan pelajaran, wa ta'amuli, dan perenungan, itu wa asyaku tsani, yaitu setengah yang kedua, ani memaksudkan olehku fa hijratu ila ma ilaihi, yaitu hijrahnya orang itu ilama kepada segala sesuatu, hajar ilaihi, yang ia hijrah kepadanya. Kalau bagian pertama orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya beres, lanjutkan, ya kan, teruskan. Yang kita diajak renungkan, waspadai, kemudian dipikirkan lagi mau diteruskan atau tidak. Bagian kedua, yaitu orang yang hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Fa inna maknahu, maka sesungguhnya maknanya adalah annahu la nasibalahu, sesungguhnya ia itu la nasibah, tidak ada bagian lahu baginya, minal musuli, dari sampai, wal qurbi, dan dekat, maksudnya sampai kepada Allah dan dekat dengan Allah, alladhi hadiah, yang memperoleh dengannya, dengan alladhi man, oleh orang hajar hijrah ilallah, kepada Allah wa rasuli, dan utusan Allah. Para jamaah yang mulia,
hidupnya sama. Ibarat ada orang itu lahir di hari yang sama, tetanggaan lah gitu ya, yang satu kanan satu kiri lahir bersamaan dari orang tua yang berbeda, tapi tanggal lahir sama-sama sehat dohirnya, namun perjalanan hidupnya beda tujuan. Yang satu tujuannya sekedar dunia, wanita atau harta, tahta dan wanita. Yang satu tujuannya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun yang dia lewati dalam hidup, sama-sama penuh dengan lelah dan letih, sama-sama dengan tantangan dan rintangan, sama-sama dengan segala pengorbanan, tapi pencapaian berbeda. Betul? Ada yang sampai kepada Allah dan Rasul, begitu mati, kematiannya adalah istirahat untuk kemudian tinggal mencicipi nikmat. Sementara ada yang kematiannya justru merupakan awal daripada malapetaka yang tiada akhir. Ada orang yang mati, ketika mati seperti Rasul, mautul mukmini rahah, kematian orang beriman adalah istirahat. Sebelum mati ia akan diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Kalau calon surga, dilihatkan surganya, calon neraka dilihatkan nerakanya, dan juga dilihatkan sebaliknya. Ada orang yang mau masuk ke dalam surga, dia dilihatkan nerakanya. Kalau saja dia termasuk ahli neraka, supaya tambah syukur dia, alhamdulillah saya sabar menjalani hidup dengan pertolongan Allah sehingga kemudian husnul khotimah. Sebaliknya, yang calon neraka diperlihatkan nerakanya begitu ngerinya, diperlihatkan pula surganya seandainya dia menjadi ahli kebaikan, supaya tambah menyesalnya. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin, surga didekatkan, diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang bertakwa. Wa burrizatil jahim lil ghawin, dan jahim neraka ditampakkan kepada orang-orang yang melampaui batas. Makanya orang mati beda-beda penampilannya. Ada orang mati terlihat begitu damai dia, sementara ada orang mati begitu menyeramkan penampakannya. Dan begitu masuk ke alam kubur, ada yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, langsung dia kata, kalau dia mati dalam iman dalam Islam, bebas urusan kuburnya, bebas fitnah kuburnya. Tinggal apa? Kata malaikat, betul harus tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru, nunggu datangnya hari kiamat. Pengantin baru gimana tidurnya? Tidak bisa tidur. Terserah, itu masing-masing punya pengalaman ya. Ada yang tidurnya pules banget, ada yang tidak tidur, tapi yang pasti semalaman itu tidak kerasa, tahu-tahu subuh, begitu ya. Pengalaman berarti itu. Asik, pokoknya intinya asik gitu. Beda dengan yang matinya Sulatimah, nunggu kiamat, digebukin dia, tidak ada habis-habis itu. Badan dihimpit bumi, itu ada lagunya dulu itu. Begitulah para jamaah yang mulia, itu baru permulaan. Sebab alam kubur itu adalah manzilun min manazil akhirah, satu tempat persinggahan daripada tempat-tempat persinggahan akhirat. Belum itu baru merupakan alam antara dari dunia dan akhirat. Makanya ketika orang-orang yang hidupnya itu dia memang menuju kepada Allah dalam kondisi seperti ini, ia justru mulai mencicipi anugerahnya. Maka kita akan doakan kan, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah atau min riyadil jinan atau janan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi satu taman
daripada taman-taman surga. Alhamdulillah. Padahal ya ngomong-ngomong capeknya hampir-hampir sama, lelah letihnya pengorbanan sama, cuman beda di niat aja. Maka ini perlu nih kita dan keluarga kita tuh sewaktu-waktu itu merenung bareng-bareng, ya Allah, cuman beda niat. Kita sama-sama ke pasar, sama-sama ke sawah, sama-sama ke kantor, sama-sama ke tempat kerja, cuman beda niat, beda perolehan. Dan yang niatnya Allah dan Rasul, dunia tetap dapat. Kita ke kantor yang memang kerja kantoran, ke pasar kalau yang dagang, ke sawah ladang kalau yang petani, itu kalau pada waktunya memetik hasil, yang kerja kantoran dapat gaji, yang dagang dapat untung, yang tani panen, semua juga panen. Cuman yang punya niat ibadah panen pahala juga. Sementara yang tidak punya niat ibadah, tidak punya apapun. Jadi di situ masalah la nasibalahu minal wusul wal qurbi, tak ada bagian baginya sampai kepada Allah dan dekat di sisi Allah Taala. Alladzi hadiya bi man hajar ila rasuli, yang orang yang hijrah kepada Rasul mendapatkan itu. Wa kana, dan seperti sungguhnya Rasul itu nabah mengingatkan, ya Rasul, bitunya dengan dunia wal marati dan wanita, ala hududi nafsi, atas kesenangan nafsu, bil wuqufi dengan berhenti, ma'aha beserta dengan nafsu, kaina tamakanat, seperti bagaimana adanya nafsu itu. Wa qalu wa hijratu ila Allah wa rasulih, maka sabda Rasulullah, wa hijratu, maka hijrahnya man itu ila kepada Allah wa rasulih, utusan Allah, wa yaitu maknal irtihali, itulah makna pindah minal aqwani, dari ciptaan-ciptaan, ilal mukawwini, kepada sang maha pencipta, alladhi huwa, yang bermula yaitu matlubun, dituntut, minal abdi, daripada seorang hamba, wa dan ia itu musarrahun bihi, yang dijelaskan. Jadi sabda Rasulullah, faman kanat hijratu ila rasulih, itulah ini maksud dengan irtihal minal aqwan ilal mukawwin, sebagaimana disebutkan Imam Ta'ilah, walakinir hal minal aqwan ilal mukawwin, tapi pindahlah kamu dari ciptaan-ciptaan menuju kepada sang maha pencipta. Huwa alladhi, itu alladhi huwa matlubun minal abdi, itulah yang dituntut daripada seorang hamba, wa huwa mustarun bi, dan itulah yang dijelaskan dalam kajian kita ini. Kemudian wa qalu fa hijratu ila ma jar ilaihi, dan sabda Rasulullah, fa hijratu, maka hijrahnya man itu ila ma, kepada segala sesuatu, hajar yang ia berhijrah ini kepadanya, wa yaitu ia al-baqau, tetap, ma'al aqwani, beserta ciptaan-ciptaan, wa tanaqulu fihi, wa tanaqulu, dan pindah fiha, di dalam aqwan, wa huwa, dan berwal ayat musyarat bihi, sesuatu yang diisyarati dengannya, ghairu musarrahin, bukan yang dijelaskan dalam pembahasan ini. Para jemaah yang mulia, ada satu contoh yang dicapai oleh para waliullah. Ini yang boleh kita lihat di bagian dalamnya, di bagian dalam, di bagian tengah itu ada contoh bagaimana gambaran orang-orang yang telah diberi oleh wusul sampai kepada Allah, wal qurb, dan dekat di sisi Allah. Qala rajulun li Abi Yazid, ada orang yang ia berkata kabar Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu, ausini. Nih zaman dulu begitu orang datang kepada ulama, kepada waliullah, ausini, wasiatilah aku, tausiah aku. Faqala, maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, lahu, kepada rajul, in a'taka minal arsi ilal farsi fakul lahu la anta uridu. Nah ini kayak kita agaknya jauh ini. Jadi ada orang datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, mengatakan, ausini, Syekh Yazid, wasiati aku, tausiah aku. Apa kata beliau?
In a'taka minal arsi ilal warsi, kalau Allah memberikan kepadamu pemberian dari aras sampai ke tempat tidur, maksudnya apa? Dari langit yang sangat tinggi sampai tempat tidur, itu semua kenikmatannya diberikan kepadamu. Fakullahu, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la anta uridu, tidak ya Allah, bukan ini yang saya minta ya Allah, tapi yang hambamu itu kehendaki engkau. Wah, itu lagi nih. Ini mudah nggak bacanya nih? Ada orang seandainya diberi Allah kenikmatan yang dari aras semuanya sampai yang di tempat tidurnya diberikan, tapi kata beliau, kalau kamu diberi seperti itu, katakan kepada Allah, bukan ya Allah, bukan ini yang saya minta, yang saya kehendaki adalah mendapatkanmu ya Rasul. Ya Allah maksudnya. Gitu loh. Kebayang gak kira-kira? Ada orang di sini yang nyampe situ makomnya. Masya Allah. Nah, orang yang kayak begini, para jamaah yang mulia, jangan kira wah berarti dia tidak punya apa-apa. Loh, kebalikannya, orang kalau udah seperti ini, ibarat batu bisa jadi emas. Karena dia udah menjadi kekasih Allah. Kalau saja dia mau. Dan kita lihat orang-orang yang sudah mendapat kedudukan di sisi Allah, dia bisa melakukan amalia-amalia yang orang kebanyakan mikirnya aja belum nyampe. Contoh ya, saya mikir ini, kiai-kiai pendiri Gontor dan penerusnya bisa mendapat amanah. Misalnya Gontor Putri 1 itu di Mantingan dapat wakaf, sekali orang memberikan amanah wakaf 200 hektar. Berapa? Bayangkan tuh, ada orang tiba-tiba datang, kiai saya mau wakaf tanah 200 hektar. Kiainya melongo, 2 hektar? Bukan kiai, 200 hektar, 20 hektar. Bukan kiai, 200 hektar, 200 hektar. Allahu Akbar, takbir tuh. Bayangkan, jadi Gontor Putri 1, Gontor Putri 2, dan masih banyak lagi yang lainnya kemudian untuk pertanian. Dan ini karena ada kelewatan jalur tol, katanya nanti sebagian mau dibuatkan tempat usaha, itu apa namanya, menjadi rest area. Yang luar biasa apa? Itu orang kaya itu sebenarnya wakaf juga ke tempat-tempat lain, tapi wakaf itu banyak udah hilang, enggak tahuan jundrungannya gimana. Sedangkan yang di Gontor Putih tetap butuh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ada orang kok bisa begitu, sekali diamanai 200 hektar tanah. Lah kita nyari 100 meter ya susah itu. Sekali bangun 60 miliar. Nggak tahu kita kapan itu minta sumbangannya, minta proposalnya, itu kan tidak pernah tahu berdiri. Kalau bukan karena dekat dengan Allah, tidak mungkin. Betul nih kira-kira? Nah itu loh, orang itu kalau udah dekat dengan Allah itu malah bisa melakukan hal-hal yang orang yang kerjanya tiap hari mikirin dunia itu loh, tidak nyampe-nyampe. Tapi memang luar biasa tawaduknya. Kemarin itu ketika orang tua fakir wafat, tanpa terduga-duga ternyata salah satu pimpinan tertinggi Gontor, Kiai Haji Profesor Amal Qotwah Zarkasi, ternyata datang malah memimpin sholat jenazah dengan Bunyai juga. Terus juga istrinya Bunyai, istrinya di Kiai Hasan Abdul Wasal juga datang. Memang pantas dekat dengan Allah, tawadhu. Siapa yang ikut khidmat di pesantren dihargai, tidak dengan materi, dengan perhatian. Nah kebetulan kan, tadir kan adik saya itu jadi lawyernya Gontor, alumni Gontor, jadi pengacara, jadi alumni Gontor. Karena baru saja banyak khidmat di Gontor, ketika orang tuanya wafat, Kiai datang, istrinya ikut juga datang, para tokohnya ikut datang.
pantas tawadhu. Man tawadhu rafa'allah, orang yang rendah hati diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang jadi ustadz di kampung gitu, ada datang lagi ustadz lain, langsung kita gebukin. Kenapa? Dianggap saingan. Lah ini sebetulnya kita mau memperjuangkan agama atau nyari dunia? Kalau mau memperjuangkan agama, semakin banyak yang berjuang semakin baik, betul enggak? Karena makin banyak yang bisa keopenan gitu. Coba kalau kita punya lembaga, terlalu banyak yang datang belajar, malah tidak tertangani gitu. Tapi dengan banyak yang berjuang, berarti makin banyak yang bisa kita perhatikan. Asalkan semuanya lillahi ta'ala. Wa allafa baina qulubihim, Allah himpun di antara hati-hati mereka itu. Tapi kalau niatannya bukan Allah, nah ini yang kemudian cerai-berai. Kita dipisah-pisahkan oleh kepentingan haddun nufus atau kepentingan nafsu. Ini udah isya belum nih? Belum ya? Oh, tumben lama banget kayaknya itu. Para jamaah yang mulia. Kemudian apa lagi? Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, la khayyirta, kalau engkau disuruh milih baina raqataini, ada bila la khayyirtu, kalau aku disuruh milih baina raqataini, di antara dua rakaat, wa tuhulil firdausi, dan masuk surga firdaus, lah tartu, maka surga memilih raqataini, akan dua rakaat. Masya Allah. Nih, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, kalau aku disuruh milih, pilih mana? Sholat dua rakaat dengan masuk surga firdaus, pilih mana? Kata beliau, aku pilih sholat dua rakaat. Coba, ada enggak orang di sini kayak gitu? Pak, Allah Subhanahu wa taala sekarang memberi pilihan, bapak-bapak pilih menunaikan sholat dua rakaat atau pilih masuk surga firdaus, pilih mana? Dari wajahnya kelihatan itu. Mau ngomong tapi malu. Ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, ya kan, saya tidak patut masuk surga firdaus, kan gitu. Tapi walaku ala naril jahimi, tapi aku tidak kuat kalau masuk neraka. Mau masuk surga firdaus, malu ngomongnya. Tapi kalau saya terima Pak, saya lebih pilih sholat dua rakaat daripada masuk surga firdaus. Li'anni fil firdausi bihabdi, karena sesungguhnya aku di dalam surga firdaus bersama dengan kesenangan diriku sendiri. Wa fi raqataini bi rabbi, sedangkan dengan dua rakaat sholat aku bersama Tuhanku. Beda kelas. Betul? Tapi tenang, yo beliau tentu masuk surganya duluan banding pada kita yang pengennya masuk surga. Ini loh bedanya kelasnya, Masya Allah. Kemudian ada lagi, qala Shibli, berkata Shibli radhiyallahu, ihdar makrau walau fi qalihi kulu washrabu. Hati-hati kamu sekalian di dalam apa? Di dalam ujiannya Allah, walaupun di dalam firman Allah, kulu washrabu, ya minumlah oleh sekalian, makanlah sekalian. Walaupun Allah mengatakan begitu, tapi ingat, itu sebenarnya tetap saja ujian dari Allah. Bukan berarti kita itu disuruh mumbar. Jangan-jangan ada di antara kita, mau kemana mas? Wisata kuliner. Loh, kok wisata kuliner? Menunaikan perintah Allah, kulu wasrobu gitu. Loh, kulu wasrobu kok dijadikan dalil wisata kuliner? Itu terpendaya. Padahal maksudnya justru ketika kita disuruh makan minum itu pilih-pilih, termasuk juga atur supaya jangan sampai seluruh lambung kita penuh dengan makanan dan minuman, sisakan sepertiganya paling tidak untuk nafas kita. Semoga kita orang-orang beruntung yang dituntun Allah untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الدين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.